Sun, ketemu lagi sama saya Iwan di channel YouTube saya Langkah Mahara. Kali ini saya ingin menceritakan pertama kali saya datang ke wilayah Ujung Jaya, Sunda Barat. Awalnya memang saya diajak oleh kakak saya. Beliau kebetulan saat itu ditugaskan di Polsek Ujung Jaya. Ya setelah lama dia dinas di sana, kemudian 1 tahun saya baru bisa datanglah ke sana setelah dia dinas 1 tahun di Ujung Jaya. Nah kemudian memang dapat dikasih saya ditemenin sama satu saudara saya namanya Ajay. Orang sini juga, ya bisa dibilang masih ponakan. Kita berangkat bareng kakak asuh saya yang namanya Ayoga. Dulunya dia dinas di Polda Jabar, kemudian dia berpindah ke sana karena memang dia punya usaha kebun lah sedikit, bareng-bareng sama saudara-saudara di Ujung Jaya. Sampai kita ke sana, Ayoga istirahat, dan memang karena saya sebelumnya udah diceritain tentang banyaknya situs-situs leluhur di wilayah Ujung Jaya, ada ketertarikan besar untuk saya berkunjung ke sana, dan ya sengaja untuk melakukan lebih kepada healing gitu ya, tapi dengan cara saya. Nah, masuk ke sore hari, kita mulai ngobrol, ngerencanain buat datang ke beberapa tempat yang memang dianggap di sana itu memang tempat yang memang sakral. Salah satunya ada Cibarahat namanya. Ini 2 tempat yang pertama kali saya datangin, Cibarahat sama Sumur Kajayaan. Nah, masuk ke sekitar jam 8 malam, kita mulai melaksanakan perjalanan lah ya. Ditemenin sama beberapa orang, ada Mang Kutil, ada Mang Taber namanya, terus Mang Ahmad, Ajay, dan juga Ogi. Ada anak muda di sana lah, trade centernya anak muda di sana, anak-anak ranking. Nah kemudian jalanlah kita jam 8 itu. Posisinya memang Cibarahat itu ada di tengah-tengah hutan jati, dan di aksesnya juga lumayan masuk ke dalam hutan kayak gitu. Sampai ke sana, yang saya tahu, yang saya rasakan di daerah Ujung Jaya itu ya panas gitu, mau malam ataupun siang panas gitu, dan banyak juga nyamuknya gitu. Nah pas datang ke sana itu memang anehnya udaranya dingin kayak di Buniwangi. Sampai sana saya lihat ada satu bangunan kayak rumah, terus sebelumnya itu ada musola dulu, terus ada bangunan rumah, dan ternyata di dalam rumah itu ada 2 makam yang dikeramatkan. Makam siapa sih namanya, Buyut, pokoknya salah satunya Buyut Arca, bukan Buyut Celeng sama siapa gitu, cuman masyarakat sana suka bilangnya Buyut James gitu. Nah pertama kali
saya masuk itu keadaan si petilasan itu digembok. Ya akhirnya agak pas dilihat gemboknya nggak kekunci gitu, dibuka. Ya kita buka aja, tapi sebelum masuk kita pada ngambil air dulu di sumur di bawah, dan ternyata sumurnya udah ditutup sama seng besi gitu, karena memang nggak boleh lah mungkin sama masyarakat di sana. Nah di sana punya keunikan tersendiri, tadi yang saya bilang udaranya dingin gitu kan, nyaman kayak gitu. Pas kita mulai masuk udah ambil air, itu pun nggak ada alat timbanya, nggak ada. Kita masuk semua, udah kayak gitu kita mulai berdoa. Nah karena saya menghargai di situ ada pribumi kan ya, ada mengkutil namanya, mengkutil dulu yang saya suruh untuk berdoa gitu kan, meskipun memang bukan juru kunci, tapi karena memang dia orang sana, ya saya minta beliau untuk berdoa lebih dulu gitu sebelum saya. Dan mengkutil ini juga bukan kebetulan, beliau adalah masyarakat adat Cipaku di Jati Gede. Jadi di lingkungan petilasan Guru Aji Putih kalau nggak salah. Tapi memang yang posisinya di atas, jadi pas mulai ada perendaman di Jati Gede itu, kabuyutan Cipaku itu ya masih agak muncul lah gitu. Cuman ya tetap aja karena memang udah agenda dari pemerintah dari tahun 1980, ya akhirnya tetap direndam. Ya meskipun yang saya rasakan ya ada kecewa, ada sakit hati, ada sedih juga gitu kan, sampai sempat pas pertama kali tanggulnya dibuka itu kita di Gedung Sate itu bareng-bareng Bumi DKI Sunda Academy yang bikin gerakannya. Kita mengadakan persembahyangan di depan Gedung Sate, maksudnya untuk mengungkapkan aspirasi kita lah lewat rangkaian ritualis. Itu ada yang datang itu Pak Budi Dalton, yang mimpin doa itu ada Bapak Uci, dan saya ikut di belakangnya karena memang kita di Pakarang Adat mengawal gitu kan, mengawal acara tersebut. Singkat cerita udah beres kayak gitu, ya akhirnya saya ke ujung jari tadi dibilang, nah pertama kali mengkutil berdoa itu, oh iya ada satu lagi yang namanya Mang Erwin ikut juga. Jadi posisinya itu makamnya itu, ini makam pertama yang Rangga Haji namanya. Oke, saya ingat ini yang Rangga Haji, dan sebelah sininya itu buyut buyut Celeng kalau nggak salah. Nah posisinya Mangkutil itu ini posisi makam, ini di sini makamnya, ini saya, ini Mangkutil, dan di belakangnya ada Mang Ahmad dan lain-lain gitu kan. Sebelah sininya ada Mang Erwin dan si Yogi tadi di pas pintu masuk. Mangkutil berdoa menggunakan tata cara agama Islam dan juga tata cara adat Cipaku. Gak ada apa-apa, itu masih biasa-biasa aja gitu. Nah saya dari Bandung itu bawa dupa yang dikirim sama teman saya dari Bali, namanya dupa mentah lah gitu. Jadi dupa yang nggak sengaja, nggak kecelup sama pewangi gitu. Jadi dipercaya kalau di Bali itu dupa yang memang biasa digunakan untuk manggil roh leluhur lah gitu. Nah saya bakar kurang lebih sekitar 50 stik. Nah saya bakar, terus juga saya bakar perapian buat bakar kemenyan, terus sesajen juga saya bawa. Niatnya saya di situ bukan mau meminta atau kayak gimana, enggak, tapi lebih kepada menghormati leluhur di mana tempat yang saya pijak.
Ya karena kita tahu di mana bumi dipijak, langit di situ langit dijunjung gitu kan. Menghargai, menghormati, dan saya memperkenalkan dirilah di sana. Mangkutil beres berdoa, tiba-tiba kita dalam masih keadaan terpejam mata, ada suara langkah kaki yang cukup keras, dan itu memang dari arah luar masuk, kayak yang mau masuk gitu. Karena memang lagi merem gitu kan, dep 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 dep, dep suaranya kayak gitu. Saya pikir itu juru kuncinya nih. Waduh, marah nih, kita nggak izin gitu kan. Nah udah kayak gitu, saya lanjut berdoa meskipun memang dengan suara itu masih ada. Berdoa menggunakan tata cara adat. Semua asap sudah udah penuh lah gitu ruangan itu sama asap pewangian. Nah pas saya lagi berdoa juga ada suara itu lagi, dep 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 dep, langkah kaki. Wah, ini juru kunci pasti marah, ini pasti marah nih. Saya udah mikir kayak gitu aja. Nah, gak lama kemudian, berserang sekitar 15 menit, tiba-tiba ada suara berisik di atas genteng. Kayak gitulah pokoknya di atas genteng. Terus brobrak gitu kan. Terus ada suara kayak gitu. Nah di belakang bangunan pun sama. Jadi ada suara yang memang gak jelas, tapi memang itu sangat berisik, bener-bener berisik banget gitu. Yang berisiknya itu nggak bisa dijelasin itu berisik karena apa gitu. Brubrak terus suara kayak daun-daun kering yang diinjak, ada kayak suara orang lari-lari kayak gimana gitu. Nah beres dari situ tiba-tiba dingin nih di pinggir saya gitu. Ternyata orang-orang Yogi sama Mang Erwin ini udah pindah ke belakang saya pas saya buka mata. Setelah saya beres berdoa, saya pikir memang ada orang, oh ternyata nggak ada orang banget gitu. Nah udah kayak gitu, mulai agak suasana mulai agak mencekam dari situ. Beres dari situ kita jalan, yuk kita pulang gitu kan. Nah di perjalanan pulang, karena saya dibonceng sama Ogi tuh, dibonceng pakai motor motornya Ogi. Nah, tiba-tiba di pertengahan jalan kita mau keluar dari area situ, lumayan agak jauh dari makam petilasan itu sampai ke lapang Cibatok atau Jatisatim, yang memang Jatisatim itu punya sejarah. Jadi dulu di zaman Orde Baru, zaman Pak Harto, saat Pak Harto membangun Taman Mini Indonesia Indah, itu tiang utama daripada bangunan awal TMII itu, kayunya itu memang diambil khusus dari Jatisatim Ujung Jaya. Itu yang diceritain sama masyarakat sana ke saya. Nggak tahu maksudnya kayak gimana, tapi mungkin kalau Pak Soeharto kan memang kita kenal adat kejawennya kuat gitu ya, karena mungkin dia juga punya hitung-hitungan lah gitu kan. Nah udah beres kayak gitu ya, kita jalan gitu kan biasa pakai kendaraan. Tiba-tiba di betis saya, karena saya pakai pakaian adat, saya pakai sinjang gitu, pakai kain samping ya ala Bali, kesunda-sundaan gitu. Tiba-tiba di kaki saya itu kerasa ada semacam sebesar gini lah kurang lebih ya, segini ukurannya, bulatannya itu ke betis saya. Jadi kayak gini lah posisinya, saya ngelewat dan ini kaki saya kan di motor itu, dan itu kayak gini rasanya, set kayak gitu, dan itu rasanya dingin banget dan kerasa halus tapi agak gerenjil gitulah. Udah keluarlah dari areal situ, masih dalam keadaan yang memang kaget. Saya pikir cuma saya aja yang ngerasain gitu,
ternyata si Ogi juga ngerasain, sampai kita memang terkejut di motor bareng, sampai aduh Gi naon eta gitu kan, pakai bahasa Sunda gitu kan saya ngobrol. Nah, pada akhirnya kita istirahat dulu di rumah Mang Kutil sambil cerita. Akhirnya Mang Kutil ngebuka cerita bahwa di tempat tersebut itu ada makhluk yang memang dimitologikan oleh masyarakat Cikoang Cikule. Itu ada orai laki atau ular yang memang ukurannya besar, tapi dia ada rambutnya. Kurang lebih ularnya itu ada 2 kalau nggak salah yang diceritain, ada yang king cobra, ada yang piton. Nah yang kemungkinan yang kena betis saya itu yang piton, karena memang ukurannya gede banget, kerasa sama kaki saya gitu. Nah dari situ mulai tuh jiper, waduh jiper nih, si Ajay juga sama jiper, aduh cek tong diteruskan lah gitu kan. Ajay udah bilang kayak gitu, karena tekad saya bulat, karena memang saya pada saat itu memang mengalami satu serangan secara secara tanda kutip lah, itu memang serangan ya wajar lah karena profesi gitu. Saya maksain untuk ngelanjutin perjalanan ke satu tempat lagi, yaitu Sumur Kajayaan. Sumur Kajayaan yang sering saya datengin lah kalau misalkan saya udah mulai aduh badan gak enak kayak gimana ya, pasti saya maksain buat datang ke sana dan saya bersihin diri di sana, ya upgrade lah gitu. Terusnya ngebersihin energi-energi yang memang kurang baik, menyeimbangkan lagi energi positif dan negatif di diri saya. Sampainya kita ke sana, cuman ada perubahan formasi nih. Nah yang ikut itu, yang Mang Kutil nggak ikut tuh, yang ikut itu Mang Taber, Mang Amat, kalau nggak salah Mang Erwin sama Ogi, terus Ajay dan saya. Jadi Mang Kutil aja yang nggak ikut. Pertama kali saya datang ke sana ada berupa tangga yang menurun ke bawah, masuk langsung ke kolamnya, itu kolam besarnya. Itu saya berdoa di situ. Dari pertama kali saya berdoa, ada kejadian yang memang cukup janggal dan aneh gitu. Dari pertama kali saya berdoa, bakar dupa, bakar kemenyan, sajen saya siapin gitu semuanya. Itu ada suara-suara yang memang saling bersaut-sautan. Suaranya kurang lebih kayak gini, kayak gitu, dan itu nggak berhenti. Terus ditambah lagi ada suara pohon yang kayak pohonnya itu patah gitu, terus jatuh ke bawah, gerak, itu terus nggak berhenti. Sampai pada akhirnya saya berhenti beres berdoa, itu suara masih ada, kedua suara itu masih ada. Sampai saya cari pakai senter, itu nggak ada apa-apa, nggak ada satu dahan pun yang jatuh. Saya kaget dong, wah ini apa? Nah sementara yang antar saya orang sana itu mukanya udah pada ngeliatin nunjukin rasa takut yang besar gitu. Karena mungkin mereka lebih tahu sejarah atau mitos di wilayah tersebut. Sementara saya nggak mau tahu dulu gitu, nggak mau tahu karena itu pertama kali. Beres dari situ, saya bilang jangan ada yang lari. Kalau misalkan ada yang lari, saya bakal gagal ini. Akhirnya mereka kuatin mental buat nemenin saya terus gitu sampai akhir. Saya mandi, meskipun suara itu masih terus ada gitu. Saya mandi, tiba-tiba saya noleh ke atas, itu ada yang terbang hitam gede banget, dan itu kayak Batman lah, syup, 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 terus kayak gitu. Itu cepat banget. Sampai di atas itu si daun-daun itu, daun dari pohon-pohon besar di daerah Sumur Kajayaan itu pada gerak gitu. Nah dari situ
eh, saya beres mandi, saya berdoa lagi, menghaturkan terima kasih lah intinya. Sampai Mang Ahmad itu memang orang yang memang salah satu pelestari budaya debus. Nah, beliau sampai bilang kayak gini dalam bahasa Sunda, Mang Ipang, uing minang nganter kolot, nganter ustad, nganter paranormal ka wilayah-wilayah di dia. Tapi can pernah ngalaman anu jiga kieu ieu kakarek jeung Mang Ipang. Nah, saya jadi aneh gitu. Saya akhirnya jadi aneh. Masa sih, kata saya. Sampai dia bilang, sumpah daek rapat, daek ti dibere rezeki demi Allah. Nah, kalau misalkan orang Indonesia kan kalau udah denger demi Allah lah gitu, percaya langsung gitu. Dan memang dia ngungkapinnya dengan apa ya, nada yang cukup pelan gitu. Takut lah, mungkin agak sedikit takut gitu. Nah iya nu di dagoan teh lama misalkan orang indit kabuyut penampakan seperti ini yang kita tunggu, karena itu adalah tanda kehadiran mereka katanya gitu. Oh, kalau kata saya sih nggak minta buat ada kehadiran yang makhluk-makhluk yang memang negatif dalam artian energi gitu kan. Karena saya mintanya buat pembersihan diri saya. Udah kayak gitu, udah beres, ayo pulang, jalan kaki kita ke atas sampai ke Gapura wilayah. Kalau misalkan kalian yang suka nonton, yang pernah nonton di channel YouTube saya ini yang di bawah dulu masih Dukun Santai TV, yang sekarang jadi Langkah Mahara, itu ada Gapura. Sampai di wilayah Gapura itu suara yang auman kayak gitu itu masih ada, masih sangat keras dan memang ada. Sampai pada akhirnya saya dan rombongan udah keluar dari sana, tiba-tiba nih nggak ada apa-apa. Nah dari situ kita balik lagi ke rumah Mang Kutil. Saya balik lagi ke rumah Mang Kutil dan kebetulan Ayoga di sana, dia sebagai kanit, dia lagi piket. Sini dong Ipang, temenin saya piket sama Ajay. Oke, saya temenin lah, kita pakai motornya Mang Kutil gitu. Jadi lampu nyala tapi nyorotnya bukan ke depan tapi ke atas gitu, karena memang motor yang biasa dipakai buat ke ladang lah gitu, buat nanam padi huma, buat ngangkut barang kayu bakar gitu kan, kayak gitu ya, motor-motor di kampung lah. Nah kita sampai ke Polsek Ujung Jaya, ternyata gitu kan di Polsek Ujung Jaya itu pas kita datang, di depannya itu ada mobil yang memang hancur bekas kecelakaan gitu. Datanglah pertemuan kedua saya dengan ketua geng trio tua Sumedang, Papih Teten. Ipang gitu kan, Pih gitu kan, saya ngobrol, itu di rumah weh, kita bisa mau minum air dingin buat kekaresangan itu ya, keringetan gitu, karena memang di sana panas banget dan nyamuknya. Dan nah udah kayak gitu saya sempat ditinggal dulu tuh gitu kan. Ayoga tidur, saya di pos piket, Ajay nonton TV di dalam. Nah ternyata Ajay tiba-tiba keluar tuh, cek ada jendela yang kebuka ketutup sendiri gitu. Oh ya udah nggak apa-apa, saya biasa aja, jangan gimana gitu kan. Sampai biar itu posisinya saya masih biasa aja, belum percaya, takutnya aja karena memang ngantuk, dia halusinasi atau kayak gimana. Ternyata setelah aja ngobrol kayak gitu, saya mau ikut ke air, ke toilet, karena saya nggak tahu. Saya masuk, itu bangku
ngegeser sendiri dan saya lihat sama Ajay. Saya nggak banyak ngomong, meskipun memang manusiawi ya, meskipun profesi saya praktisi gitu, tapi kalau misalkan rasa manusiawi ya pasti tetap ada lah, rasa kaget gitu. Waduh, si Gana mending di luar, udah kita di luar aja. Sampai saya akhirnya pipis di pinggir polsek gitu, di selokan kecil. Nah udah kayak gitu sampai Ajay tidur di luar di halamannya itu pakai helm, bantalnya itu gitu, jadi pakai helm terus tidur. Nah nggak lama kemudian Pak Teten datang lagi. Udah kalau misalkan balik lagi ke rumah Mang Kutil juga gelap, nggak akan bener lah gitu kan. Udah kalian nginep aja di rumah saya, kata Mang Teten, kata si papi Teten teh. Nah udah kayak gitu kita tidurlah di luar, karena memang kalau di dalam panas juga, dan itu memang di luar udah disediain di terasnya itu kayak karpet, tapi memang tebal, karpet kasur kayak gitu, yang biasa kalau misalkan Ayoga piket, lepas piket ya tidur di situ juga gitu. Akhirnya kita tidur di situ. Besoknya pulang nih, kita mau bergegas pulang gitu ke Bandung lagi. Si air yang saya bawa dari Sumur Kajayaan itu Mang Kutil mungkin karena nggak tahu, karena dia nggak ikut, dipakailah buat nyekar ke makam orang tuanya gitu. Akhirnya ya pas kita mau pulang bareng Papi Teten, bareng Ayoga, ya bareng Ajay, ya kita harus ngambil lagi tuh. Posisinya jam 9, jam setengah 10 malaman, harus ngambil lagi ke Sumur Kajayaan. Dan jalannya itu, akses jalan itu bukan ke akses jalan yang biasa kita lewatin, tapi akses jalan yang memang masyarakat juga nggak berani kalau malam-malam lewat situ. Karena saya nggak tahu, saya masuk aja biasa gitu. Pas saya udah masuk, ada pohon gede, anjir, ini nih yang semalam kemarin ada suara ini. Sampai Paten dia ya cukup, ya memang dia mah borangan gitu orangnya, penakut gitu. Dan akhirnya ya udah ayo pilih, antar saya buat ambil air. Akhirnya udah ambil air, beres dari situ kita langsung pakai naik mobil langsung pulang ke Bandung. Ya salah satu pengalaman saya di Ujung Jaya yang memang sebetulnya banyak banget pengalaman mistis saya di beberapa tempat, bukan cuma di Sumedang aja. Nah itu cerita awal saya menginjakan kaki di Ujung Jaya. Kurang lebih sekarang itu udah nginjak 5 tahun kalau nggak salah saya bolak-balik ke sana, dan akhirnya saya udah ngerasa bahwa Ujung Jaya itu adalah kampung halaman saya kedua. Nah ternyata pas saya tanya-tanya ke adik nenek saya, itu kakek buyut saya itu memang pindahan dari Limbangan Garut ke wilayah Ujung Jaya. Tapi yang itu yang jadi aneh, kayak gimana ya, kayak kita dipanggil buat nerusin lagi perjalanan, atau ya menyambung perjalanan daripada kakek buyut saya. Jadi Aki Mantasan namanya. Beliau dulu cukup memang terkenal dengan keparanormalannya lah gitu. Biasanya kan kalau orang yang dipanggil Mat di daerah Garut itu kalau nggak dukun sakti ya jawara gitu. Nah akhirnya saya juga rada gimana ya, kaget setelah istirahat lah, rewas kareureunnakeun gitu pas tahu itu dari nenek saya. Nah pada akhirnya sampai hari ini saya terus sering ke sana, karena memang kalau misalkan udah sampai sana saya punya ketenangan tersendiri, dan memang menurut saya di sana itu meskipun orang mau bilang serem atau kayak gimana, tapi saya dapat ketenangan gitu. Nah kalau untuk sosok yang yang sekali dalam perjalanan saya di Ujung Jaya sampai saat ini yang memang kerasa sama saya itu yaitu
ular gede itu gitu. Tapi memang nggak mengganggu karena memang mungkin itu perwujudan daripada energi di situ gitu loh, yang ya energi pelindungnya. Ya mungkin ini sedikit cerita saya buat ngisi waktu saya di malam Selasa ini. Saya bikin video ini Selasa 21 Desember jam 12 kurang lebih, tadi jam 12 pas, dan sekarang jam 12.32. Mudah-mudahan kisah saya juga bisa bisa jadi cerita yang menarik. Dan kalau misalkan kalian yang punya cerita menarik juga tentang sebuah perjalanan, bisa yuk kita collab aja collab di channel Langkah Mahara. Oke. Saya Ipang Mahara undur diri. Semoga kalian selalu sehat, semoga bangsa ini cepat sembuh, dunia ini cepat sembuh, dan kita bisa kembali hore. Sampurasun.